Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pagi ini, subuh ini kita masih diberikan ketaatan oleh Allah yang sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat sering salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu berharap, mohon kepada Allah agar kita diberikan keistiqomahan, kecintaan kita terhadap baginda Rasulullah SAW, yang sehingga kita bisa selalu menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, dengan harapan semoga kala kita tentunya bisa bergandengan tangan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini guru kita, ustaz kita telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya, yaitu yang akan menyampaikan kuliah subuh Dr. Andes Haji Adin Samaluddin. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi azmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengurus DKM Masjid Al Furqan, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum materi yang Al-Fakir sampaikan, ada dua hadis mengenai masalah tentang salat subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat, yaitu salat sunnah qabla subuh atau salat sunnah fajar, keutamaannya lebih baik dari dunia serta seisinya. Hadis yang nomor dua, lau ta'lamu ummati ma fi subhi. Kalaulah umatku tahu di kita ini ma fi subhi, apa-apa yang terkandung di dalam sholat subuh, layati, pasti mereka ini bakal datang, walau habwan, meskipun sambil merangkak. Asbabul wurud ini kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum atau Ammar bin Qais. Dia minta dispensasi keringanan kepada Nabi. Alasannya tiga, Bu. Pertama, tua, dua buta, ketiga jauh. Kalau hari ini kita ini di sekitar Al-Murqon, jauh nggak Pak kira ke masjid di sini? Dekat. Tua, enggak tua-tua amat. Buta juga enggak, hadirullah. Nah, jadi tidak ada yang namanya keringanan. Tema pada hari ini Al-Fakir sampaikan kewajiban puasa dan hukum yang terkandung di dalamnya. Kita sudah tahu, saya akan bacakan yaitu tafsir Jalalain. Surat Al-Baqarah ayat 183 dasarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba, telah diwajibkan, dalam tafsirnya purido, dipardukan, alaikum, kepada kalian semua, asyamu, adalah puasa. Secara historis, sejarah, ayat ini Pak diturunkan di Madinah. Jadi diturunkan pada bulan Sya'ban, ya, setahun setelah Rasulullah berada di Madinah, baru pelaksanaan puasa. Bahkan bukan hanya puasa saja, pertengahan Ramadan diperintahkan untuk perang, Pak. Ya, kalau kita di Al-Furqan setelah duhur ngapain, Pak? Tidur kan? Nah, ini sama para sahabat pada saat itu diperintahkan untuk perang, sehingga dimenangkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kalimatnya, karena kalimat ini adalah kalimat kutiba, ini adalah fi'il majhul, ya, maka kalimat asalnya itu maklum. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam,
Lapad Allah dibuang, digantikan oleh lapad asyamu, maka asyamu kedudukannya menjadi naibul fa'il, begitu kedudukannya. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan puasa, alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang sebelum kamu. Di dalam tafsirnya minal umami min qablikum, umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Umat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad itu adalah umat Nabi Isa. Jaraknya 569 tahun. Naik ke atas, yang paling dekat dengan Nabi Isa itu adalah Nabi Musa. Nabi Isa juga ibu puasa 30 hari, bahkan di musim bunga ditambah 10 hari, jadi 40 hari. Kemudian mikotnya Nabi Musa juga 40 hari. Yang paling jauh lagi yaitu Nabi Daud, bahkan diadopsi di dalam sebuah hadis, Abdulus Siyam ba'da Ramadan Siyamu Daud. Puasa yang paling utama setelah Ramadan ini adalah puasa Nabi Daud. Nah, jadi ini ada informasi bagi ibu dan bapak, misalnya yang ada gejala-gejala gula, ginjal, jantung, nggak usah takut, ada jalan keluar. Ya, pokoknya puasa Daud lah, minimal sekitar 2 bulan insya Allah. Karena saya sudah melaksanakan, alhamdulillah ternyata sehat. Saya kalau diperiksa ke dokter ini, ibu dan bapak, bukan sebulan sekali, saya itu setahun sekali Pak. Ternyata alhamdulillah. Nah, jadi itulah kehebatan yang namanya puasa. Usia saya hari ini adalah 62 tahun. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan. Cuman satu, kaki saya tidak terlalu lama, ya namanya juga orang Sunda, ya kan? Nah, jadi bukan asam urat. Jadi karena ada gen. Tapi tidak apa-apalah, nikmati saja, hadirin rahimakumullah ya. Kemudian la'allakum tatakun, tujuan puasa ini agar kalian bertakwa. Mengartikan la'allakum itu, mohon maaf, dalam ilmu balaghah jangan mudah-mudahan, karena la'alla tersebut ada dua. Pertama adalah Allah bimana tamanni. Ya. Tamanni itu satu harapan yang tidak mungkin. Seperti bahasa Arab begini, la'alla sababa ya'udu yauman. Nah, itu boleh. Mudah-mudahan kepemudaan datang hari ini. Nah, yang bicara bapak yang usianya 75 tahun, yang rambutnya sudah penuh dengan uban bertabur. Mudah-mudahan kepemudaan datang, masa muda, masa remaja pada hari ini. Datang nggak Pak? Kagak lah. Itu namanya tamani. Nah, jadi la'ala di sini maknanya litaroji atau taroji. Jadi mengartikan kaidah yang benar la'alakum ini bagi para mubalik tersebut bukan mudah-mudahan, la'alakum agar kalian semua tatakuna bertakwa. Dalam tafsirnya al-ma'asi, yaitu terhindar dari maksiat, fa'innahu, karena sesungguhnya puasa itu yakshiru syahwata, melemahkan syahwat, allati hiya mabda'uha, yang awal pertama datangnya maksiat itu datangnya yaitu dari hawa nafsu. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya maksiat Mas? Dari mata masuk ke dalam hati. Nah, jadi inti daripada puasa tersebut. Berapa hari sih Ustaz Adin puasa itu? Ayyam ma'dudat, beberapa hari, yaitu yang berbilang, artinya 1 bulan. 1 bulan itu isinya ada 2 ibu. Pertama 29 hari dan kedua 30. Jadi yang penting lebarannya bareng. Kenapa bisa sampai terjadi? Saya belajar tentang ilmu falak, yaitu di sana Pak, di daerah Sempur ya, tapi harus kuat matematikanya, sinus, kosinus, tangin, kotangin itu harus pinter. Kalau nggak pinter itu nggak bisa. Jadi ada seorang ulama di sana. Nah, jadi hitunglah pakai rubuh, sehingga 11 menit ini perbedaannya itu dikalikan kepada tahun sehingga menghasilkan 1 hari. Nah, maka ini Pak akan terus, dan ini merupakan khazanah daripada Islam. Sekarang hukum yang ada, faman kana minkum, maka barang siapa yang terbukti minkum di antara kamu, hina syuhudihi, ketika hadirnya Ramadan, maridon, sakit nih Pak. Kita datang Ramadan karena jarang puasa sunat, Masya Allah itu perut ini baru 2 hari saja Pak, Masya Allah itu udah sakit kita ya. Sakit perut itu bahasa Arabnya apa? Su'ul butun, su'ul butun.
sakit gigi, sakit mata, itu boleh tidak puasa Pak. Nanti di luar Ramadan diganti bukan dengan fidyah, yaitu dengan puasa. Atau ala safarin, ada dalam perjalanan, ay musafiron saparal qasri wa ajhadahu as-saumu fil halaini fa aftara. Jadi yang memperbolehkan orang tersebut sholat safar. Berapa jaraknya Pak Din? Menurut jumhur para ulama kurang lebih 80 sampai 85 kilo Pak. Jadi ketika Bapak ini berangkat misalnya ke Semarang, ke Surabaya, itu digunakan rukhsah tersebut. Firman Allah, kalau kalian berangkat yaitu dalam perjalanan, maka gunakan rukhsah. Tadinya sholat duhur 4, maka kemudian diringkes, dikosor jadi 2. Asar yang tadinya 2, yang tadinya 4 diringkas jadi 2. Disatukan dalam waktu yaitu sholat duhur, maka asar ditarik disebut jamak takdim. Karena harus pakai bahasa Arab, usolli pada duhri rokataini qasran majmu'an. Wah, kita mah kalau lihat bahasa Arab gitu Pak, kemudian ditulis pakai spidol, seminggu diapalin, dia hafal-hafal. Dan rahmatullah. Nah, udah dalam hati saja niat saya sholat safar 2 rakaat. Udah sah dan rahmatullah. Oh, kata ustaznya, kudu kieu. Kata enggak bisa begitu dan rahmatullah. Orang itu kan kalau lihat dalam bahasa Arab ini enggak semua dan mampu. Kemudian kalau duhurnya mau diakhirkan disebut jamak takhir. Maghrib belum sampai juga, maghrib 3. Ya, tetap maghrib 3 rakaat, nggak bisa 1,5 Pak, maka isanya ditarik. Nah, baru sampai sana, kemudian subuh mah nggak ada temennya, subuh mah dekatnya dengan sholat tahajud. Ini pakai ilmu Pak. Sebab orang Islam itu ibu dan bapak, ada yang imannya lumayan ada sedikit, cuma datang di Jakarta jarang ngaji. Satu, imannya masih ada dari kampungnya, cuman datang ke Jakarta jarang ngaji, sibuk terus nyari uang. Ya, akhirnya uang yang dicari-cari, duit yang dicari-cari nggak dapat juga. Akhirnya ya ilmu tertinggal. Nah, kemudian dia ini berangkatlah ke Surabaya, kemudian telepon sama anaknya, Bapak siapin mobil, ya, itu kan. Anaknya tanya, anak nyantren, santri, Bapak puasa? Oh, bapaknya kuat, jamaah Masjid Al Furqon puasa bapak mah. Ya, sholat? Ente, kagak. Nah, ini contohnya. Padahal sholat tidak boleh ditinggal, puasa mah boleh ditinggalin. Nanti di luar Ramadan, yaitu diganti dengan yaitu bayar puasa. Ingat 2 Pak. Ya, karena ada yang sakit, yang lain. Kemudian Pak iddatun Pak alaihi iddatu ma'aftoro, wajib mengganti di hari yang lain, min ayyamin uhor di hari yang lain, yasumuha badalu, berpuasa karena menggantikannya. Sekarang hukum yang kedua, wa alal ladzina, dan bagi orang-orang ay la yutikunahu, yang tidak kuat menjalankan puasa. Siapa yang tidak kuat menjalankan puasa dan karena apa? Likibarin, karena lanjut usia. Misalnya 90 tahun, 80 tahun Pak masih hidupnya, Masya Allah. Maka kalau mohon maaf, kalau laki-laki itu udah pikun gini tuh. Kalau perempuan begini Pak, itu ada filosofisnya katanya. Maksudnya walaupun udah jadi nenek-nenek nggak mau dia itu di madu. Nenek mau di madu nggak mau. Tapi kalau laki-laki kakek-kakek Pak masih mau nikah, hayang keneh. Tuh, itu filosofisnya wallahu alam. Likibarin karena waktu usia tua, ya, usia tua. Atau aumarodin, yang sakit, yang sakitnya layur jaburuhu, yang tidak ada harapan sembuh Pak. Contoh, 2025 usianya 45 tahun, dia penyakit apa namanya gula ataupun jantung. Datang sekarang 2026 masih sakit. Nah, contohnya sakit menahun Pak ya. Tapi bukan sakitnya ku di sini di dalam hatiku. Bukan hati itu, alhamdulillah. Jadi sakit di sini itu adalah sakit ya yurjaburu, yang tidak ada harapan. Kan banyak orang-orang Islam sekarang muda-muda Pak, 45 tahun, 50 tahun udah kena penyakit. Tahun 2025 dia tidak puasa, sekarang 2026 tidak puasa lagi. Nah, gimana kasus seperti itu Pak Din? Itu orang tersebut gak usah puasa, fidyatun
ta'amu miskin. Bayar fidyah, kasih makan pada orang miskin. Berapa ukurannya? Ya, menurut Indonesia sudah disepakati dari Baznas, kurang lebih Ibu 750 gram atau sampai 1000 gram. 1 kilo, Pak. Nah, harga beras berapa Pak kira-kira yang premium? Misalnya dia 15.000, 15 kali 30 berarti 450. Jadi pidyahnya bukan begini, jam 9 ini saya mau pidyah cuman telur kemudian sama ini tahu. Ini pidyah orang lagi puasa. Udah boleh pakai beras atau pakai duit. Ya buat orang misalnya nanti berbuka. Begitu, Bu. Jadi kalau tadi perjalanan 80 sampai 85, kalau ini pidyahnya. Nah, kemudian apalagi? Paman tatowa, maka barang siapa yang dengan kerelaan hati khairan lebih baik. Tafsirnya apa? Maka kalau kita ngaji Quran nggak pakai tafsir itu bahaya, Pak. Mengartikan sendiri itu Ustadz Kiai. Kata saya salah banget. Saya walaupun tidak apa baca saja. Maksudnya orang di sini biziyadati alal qadril malkuri fil pidyah. Oh, maksudnya kalau pidyah ini dilebihin boleh, Pak. Contoh misalnya pidyahnya itu tadi 750 gram. Bolehkah Ustaz Adin sampai sekarang ini 1000 gram? Gram ya, bukan 1000 kilogram, bukan. Nah, gram 1 kilo. 1 kilo ini kan 1000 gram. Itu boleh, Pak, kalau dalam pidyah. Kenapa alasannya? Karena kita suka ngemil. Kalau pas gimana? Pas itu boleh, Bu. Yang tidak boleh begini, giliran makan kita ini pakai berasnya yang bagus ya dari Cianjur, pidyahnya pakai raskin. Oh, itu pelit amat sih orang tersebut. Nah, ini. Jadi boleh, Ibu, kalau yang namanya pidyah tersebut lebih. Kemudian wa antasumu, saya tanya kepada guru yang ahli dia di dalam ilmu nausyarat, guru. Itu lapa dua antasaumu, wawunya diatapkan kemana? Oh, karena dia pinter. Jadi kita kalau ke guru yang udah mantap itu gitu, Pak. Wa antasumu itu wawunya diatofkan kepada mahal jumlah lafaz safar. Jadi cara mengartikan gimana? Wa antasumu, dan kamu melaksanakan puasa di perjalanan khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Contoh, Bapak mau ke Semarang, kan lewat ke sana dulu, misalnya ke Cirebon. Bapak sudah sahur tadinya sama rendang, tambah lagi telur, terus kemudian pisang Ambon, terakhir pakai susu. Kata Bapak, kayaknya kuat nih kita nih. Udah sampai Cirebon, Pak, air mata sudah mulai kita keluarin mata, knalpot dari bawah sudah prat-pret hitut. Kayaknya nggak kuat nih. Nah, kalau kejadian seperti itu boleh tidak puasa. Tapi kata Allah, wa antasumu, kamu melaksanakan puasa tersebut di perjalanan khairul lakum, lebih baik bagi kamu. Ya, minal iftori, ketimbang berbuka, Pak. Itu lebih bagus. Sebab orang Islam itu, Ibu dan Bapak, tadi ada yang imannya ada tetapi jarang ngaji. Sehingga tidak ada ilmu. Ya. Yang kedua, ada yang imannya tidak ada, ilmu tidak ada. Itu mah nggak sholat, nggak puasa. Kata Allah, in kuntum ta'lamun, jika kamu ini mengetahui. Jadi secara kesimpulan hadirin, ini hukum yang ada di dalam Ramadan ini. Satu, boleh orangnya itu tidak melaksanakan puasa, ya, tapi nanti ganti. Siapa? Dua. Tadi adalah orang yang sakit secara umum dan di perjalanan. Satu dicatat nih. Yang kedua, ada orang tersebut gak usah puasa, bayarnya pakai fidyah. Siapa? Yaitu orang yang sudah lanjut usia dan sakit menahun. Bagaimana Ustaz kalau misalnya wanita hamil? Menurut jumhur para ulama, saya baca dari berbagai referensi kitab, kalau perempuan tersebut mengiktikadkan anaknya, kok ini udah jam 10 kok nggak gerak-gerak, ini udah 8 bulan gitu kan. Nah, kalau ada kekhawatiran perempuan tersebut, dia dua, boleh pakai fidyah dan boleh juga puasa. Kita denrakumullah. Tapi kalau orang yang menyusui, hadirin rahimakumullah, kemudian lahir, nah itu dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan puasa. Jadi ini hukum-hukum. Bagaimana ibu-ibu dulu punya
hutang kepada Allah Subhanahu wa taala segera dibayar, dan sebab hutang kepada Allah itu lebih berhak. Kita pernah meninggalkan yang ingat saja, dan rahimakumullah. Jadi kata Siti Aisyah, kunna numaru biqada'i shaum wala numaru biqada'i shalah. Aku diperintahkan yaitu untuk mengkodok, mengganti, yaitu puasa, dan tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat. Bagaimana ada orang sudah 60 tahun gak sholat? Maka ada kebiasaan di satu daerah di Jakarta gak pernah sholat Pak, usaha pulang ke kampung selama 1 bulan itu dikodok, Masya Allah, sampai terawihnya itu 15 menit selesai Pak. Wallah dan rahmakumullah. Dari mana dan rahmakumullah? Jadi satu, kalau kita pernah meninggalkan puasa, pernah meninggalkan sholat, maka segeralah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena taubat adalah yang paling terbaik. Kedua, diisi dengan hal-hal yang baik Bapak. Satu, kita di bulan suci Ramadan ini Ibu, satu, jangan lupa kita ini sholat tarawih. Dua, kemudian kita ini sholat malam tahajud. Yang ketiga, baca Al-Quran, iqra'ul Quran fa innahu syafi'an li ashabihi. Baca ini Al-Quran, karena Al-Quran tersebut akan memberikan syafaat kepada orang yang senantiasa membacanya. Mudah-mudahan, udah berapa hari ini Pak puasa? Mudah-mudahan Ibu dan Bapak ada yang sudah khotam, ada yang juga ya baru 1 juz, lumayan. Yang terpenting gini Pak, di bulan suci Ramadan ini kita punya target sehari, misalnya 1 juz. 1 juz itu 9 lembar. Nah, habis subuh itu jangan tidur lagi Pak. Tadi kan habis makan, kalau kita ini kemudian tidur, itu asam lambung naik. Tuh Pak, nanti sekitar kalau kita ini lagi libur, sudah mulai jam 8 boleh. Jangan ini habis subuh langsung tidur, mentang-mentang ada mengatakan tidurnya orang yang sedang berpuasa dia ada di ibadah. Itu hadisnya hadis maudhu Pak, ya. Itu kan seperti man pariha biduhuli Ramadan, siapa orang yang senang tuh, tukang kantong senang, tukang jualan senang doang tapi nggak puasa. Maka kata Mustafa Yakub, banyak di mimbar-mimbar ini hadis-hadis maudhu yang disampaikan. Hadirin. Nah, jadi Ibu dan Bapak yang saya hormati dan semuliakan, tadi ya ingat di bulan suci Ramadan ini kita senantiasa memperbanyak baca Al-Quran, karena kita tidak tahu Bu, apa kita ini akan ketemu lagi. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita ini sudah bangun, kemudian melaksanakan bulan suci Ramadan, kemudian kita ini juga sholat subuh. Maka insya Allah kalau bapak-bapak senantiasa menjaga sholat subuh, badan kita ini sehat Pak, apalagi dengan sholat tahajud. Karena orang sholat tahajud ini sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau asyroko laka nurul yakin la ra'aital akhirata aqrabu min antarhala wa la ra'aita mahasinad dunya qad dhaharat kispatul pana ilaiha. Kalau Bapak dan Ibu ingin melihat keimanan kita ini sudah tumbuh apa belum? Ada cirinya. Idealisme kita, pandangan kita kepada akhirat itu lebih dekat Pak, ketimbang kita ini perjalanan menuju akhirat. Proses perjalanan menuju akhirat ini kita harus meninggal dulu, kemudian kita ada di alam barzah. Di alam barzah nunggu datangnya hari kiamat. Sudah kemudian kita sudah dibangkitkan, kita akan masuk di mahsyar 50.000 tahun. Kira-kira jamaah Al-Furqan, baik yang ngaji tidak ngaji, kemudian kalau kita dikumpulkan nanti 50.000 tahun, sudah siap apa belum? Saya sendiri yang ceramah belum siap. Dan kemudian kita akan menuju nanti di mizan, di sirat 3.000 tahun, kemudian baru parikun fil jannah wa parikun fil sa'ir. Jadi proses perjalanan ini menuju akhirat ini sangat jauh sekali. Menunggunya dan Ramo bukan menuju seperti kemarin hujan reda, itu menunggu yang belum ada perhitungan tahu berapa ribu tahun. Maka persiapkanlah dan Ramokumullah. Kata Syakik Balkhi, salah seorang syekh ahli tasyawuf, kita akan mendapatkan 5 keuntungan dari 5 jalan. Satu, keberkahan rizki akan diperoleh melalui keberkahan sholat duha. Satu. Kemudian pertanyaan di alam barzah ini melalui bacaan Al-Quran. Yang ketiga, penerangan kita nanti di alam barzah itu melalui sholat tahajud. 3 tuh. Yang ketiga, kita nyebrang di sirat itu nanti melalui apa? Melalui saum, melalui puasa dan sedekah.
Maka kita usahakan di sini nih di Al-Furqan. Kalau kita ini ada pengajian ataupun tidak ada pengajian, bawa uang hadin ramakumullah ya untuk sedekah. Sebab hadin ramakumullah, Nabi Musa tanya, ya Rabb, apakah yang paling terbaik amal saya? Dilakukan apa? Puasa supaya ruhani kamu itu adalah bersih, sholat supaya kamu adalah hubungan denganku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ya Allah? Bersedekah dan ramakum, apalagi nyenengin orang. Alhamdulillah ibu-ibu sudah dilaksanakan ya. Nah, kalau kita ini ada tajil, saya tuh kalau ke Jakarta kemana-mana ini udah keliling 3 hari dia belum pulang, udah nggak pernah mikirin saya makan, udah masuk ke masjid aja, udah ada yang ngirim hadin ramakumullah ya. Coba kalau kita ini toma, akhirnya datang ke masjid, kemudian kita nggak ada yang ngasih. Kemudian yang terakhir kata Syakik Balkhi ya, nanti berada di dalam naungan arasy Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti melalui apa? Melalui zikrullah. Nah, maka kita zikir. Zikir yang paling hebat ini sunnah, pertama baca Al-Qur'an, 2 sholat malam, ketiga tasbihat pagi dan petang. Jadi Bapak jangan dulu pulang nih sambil baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim minimal 1000 Pak. Akhirnya kan udah mau perang nih, udah lihat perkembangan hadirin rahimakumullah. Kemudian baca sholawat dan baca istighfar. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat. Mari kita sama-sama, sebab doa orang yang sedang berpuasa ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu dan bapak-bapak diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa taala. Kemudian kita ini dikabul oleh Subhanahu wa taala, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga di lingkungan kita ini tumbuh seorang ulama, alim dan alamah, hafid dan hafidul Al-Qur'an. Bi barakati doa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puja, segala puji kerajaan langit dan bumi adalah milik-Mu. Sampaikan salawat dan salam pada Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kesalahan kami baik sengaja ataupun tidak sengaja kepada Engkau dan kepada sesama manusia, terutama dosa yang kami lakukan kepada kedua orang tua kami. Mata kami pernah memicingkan, bahkan mulut kami pernah menyakiti kedua orang tua kami. Sekarang baru menyadari, ya Allah, kedua orang tua kami yang telah terbujur kaku ada di alam barzah. Sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kepada kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami, cucu kami, keturunan kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tumbuhkan dalam keluarga kami ada yang menjadi alim dan alamah, menjadi hafid dan hafidhu Al-Quran. Apa yang Nabi minta itulah yang kami minta, apa yang Nabi tolak itulah yang kami tolak. Sempurnakanlah doa kami. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah bala tentara Engkau di negeri Palestina sebagaimana Engkau telah menurunkan mereka junudullah, para malaikat yang tidak pernah terlihat oleh makhluk, yaitu ketika terjadi perang Badar, ketika terjadi di perang Ahzab. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan sampai terakhir. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan-keberkahan bulan suci Ramadan. Ampunilah dosa-dosa kami selama ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, apa yang Nabi minta itulah yang kami minta, apa yang Nabi tolak itulah yang kami tolak. Sempurnakanlah doa kami, istiqomahkanlah kami untuk senantiasa sholat berjamaah, istiqomahkanlah kami untuk senantiasa tahajud malam membaca Al-Quran dan zikir. Ya Allah, apabila Engkau menentukan ajal kami yang terakhir, ketika ruh kami akan menghadap kepada Engkau, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khotimah, wafatkanlah kami dalam husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.